tafsir apa yang dimaksud dengan darul hidup suku Sasak, adat kerama, adat agama, dan adat kehidupan suku Sasak. Baik, untuk langsung saja waktu dan tempat dengan hormat kami silakan kepada Mamikda Ki Ageng Sasak, Mamikda lalu Abdul Rahim MH. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi rahmatihi takmulus sa'adat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi washabihi ahlas suffa wal jadiyat. Amma ba'du. Sakata ingkang pamuji munggah marang Allah ingkang Maha Agung, ingkang onang sinembah lan pinuji nuredian amung Allah kang satunggal. Ngiring sami-sami ngaturang salawat salam maring Kanjeng Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang mapaite syariat Islam maring jagat durbantala. Singgih nini mami bije sanak sarang sami si sempat hadir rawuh melinggih manut ngenut sekadi acara puniki nggih nunas tabe tiang matur kadu basa campur-campur mangde plonggoh wikat sekedi endah mungkin sebagai formulasi juga memperkenalkan adat tradisi budaya Sasak. Wiwit atur tiang atau penembek-nembek yang matur salam ta'zim di Pak Plunggo sami lekan Majelis Agung Penglingsir Majelis Adat Sasak, dane pengurus harian Majelis Adat Sasak tiang sampun tendikaya dening edah sampun tiang betabe awinani ke tiang bani madu arep sarang Plunggo sami ngiring lek malam niki. Nggih sendekman tiang matur tiang ngaturang sekadi atau sekedar ilustrasi sebagai pembuka lain niki lek desa dusun lamun lek bulan-bulan tertentu Plunggo sami girang-girangan. Bismillahirrahmanirrahim. Najari tembe acara niki si beruk-beruk menyebut Bismillahirrahmanirrahim. Bermula segala puji bagi Allah Ta'ala jua yang menciptakan alam semesta ini. Najari sila tabruk memuji kepada sila Allah Subhanahu Wa Ta'ala sampun nyiptaan segala panjak bumi pair senduga urip pati sejagat. Selawat salam katur maring Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semenuan juga terberuk-beruk sila kepada muji ngaturang salawat salam kepada sida Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Singgih nini mami bije sanak sarang sami sekedar nike jari sentuhan refleksi. Saya
lain di radio RRI tahun terpedengah niki di gopok-gopok desa dusun dasar. Makin sengaja dia ngaturang arah sepenggar sekuanten jari nyapa pelongosan. Mudahan tekayunan nggih. Nggih. Nini mami bija sanak sarang sami alhamdulillah tiang matur dulu ndek tuah tajah isi dengan toak telaik jak saling dulu sak salingan tu sak saling icak ya wenan sak tadeang te saling pesila lek mbembe pun jua di mana saja walaupun di depan mimbar masjid di musola sekalipun iaran bertarik tersuruh kepada saling pesila dulu. Awinan nike tiang matur dalam kesempatan niki bukan berarti tiang jak juluk tiang pelongo sami. Jarin temadu Arab makin te saling sharing pendapat. Mawinan nike ya wahtaranan madu Arab. Jadi ndek tapi pelongo sami ya tak ajah. Nggih. Jadi sekadi arah atur baru isi pembawa acara, kemudian dari ketua Mami Mas'ud, terus tembik si Mi Mulyadi. Tiang tembang judul Daur Hidup Masyarakat Sasak. Baik, tiang campur-campur bahasa niki, anda tiang kadu bahasa Melayu doang ngerti nana ni. Alhamdulillah. Nggih. Jari arak falsafah pengadik-adik dengan toak lain. Di dalam kita menjalani keberhidupan niki mulia ona tetembe isi adik kepada beruk eling sak teparan lahir Eropa hidup dan mati. Lahir, hidup dan mati. Ayah niki tiang matur sekedi sebagai pembuka. Jadi tiang tidak berbicara tentang mulai prasejarah. Jadi pada fase pertengahan tiang matur. Setelah kuat pengaruh Islam. Jadi dening sak penembik tiang matur niki arak kearanan ritus atau ritual aran bertes. Niki bahasa laut bertes. Lamun bahasa Teben, ele Kuta Mentara, Lombok Barat, kearanan bisuk tian. Bisuk tian niki bila mana tiang pelonggom sami sudah menjadi benih awal 7 bulan di dalam perut ibu. Dalam tianina sampun ke melewati satu aranan mudghah. Mudghah. Jadi segumpal daging. Namun kalau sudah berumur 7 bulan, insya Allah sudah berwujud jasad sempurna. Perlu tiang pelonggoh sami wikan niki jari pengeling-eling ampuk kepada jari kontrol sosial. Perlu tewaranan, ceritaan oleh anak jarin te tiang pelonggoh sami ampuk ndek becat durhaka liina. Jari masih berumur 7 bulan pun wansa teira tetejak keluarga, tetangga, bahkan masyarakat untuk menyaksikan permintaan penyaksian kearaan aran roh sedekah beretes atau 7 bulan atau besok tian. Roh sedekah ni ke sesuai kemampuan. Beruk nunas nede kepada Sayyidina Allah Subhanahu Wa Taala, berdoa, berzikir bersama. Ia tak mulai terdeklarasian
benih awal ni ke senikman kelahiran wansa adik tertahu isi keluarga, tetangga, masyarakat. Sehingga dia maklumi. Niki kena ampun teparan 7 bulanan. Ya tahu dengan tuak berucap syukur kepada Sayyidina Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah 7 bulanan Malik begitu tiang pelungguh melahir arak-aran benda api atau perapi. Niki prosesi adat pemberian nama. Pemberian nama ni ke arak sakadu sekedar roah senari ngatong jok kiai pengulu arak sak mampu ya dia panggil juga tetangga, dia panggil keluarga, bahkan kalau dia ada untuk bersedekah dia panggil masyarakat untuk menyaksikan pemberian nama sehingga dikenal. Ndek tempoh aran anu jadi wahara-ara. Ia tahun tersebut, ia tahun terdeklarasi yang Malik. Malik berumur telah petang dasa jedung. Kearanan metang pulu, lamun cara Lombok Timur. Lamun cara Lombok Barat, Mataram dan secara umum, ia tahu bekeka, ngurisa. Napi bahasa dengan tuan lain, ia tahu mulai sedikit panas. Sehingga le umur 40 jelo dan seterusnya mulai syaraful aklam. Kemudian teparan le otak niki sak ngemut-ngemut setiap detik becat tinjau, respect ele benda. Itu sebabnya ia terdoa ampun antaranan ngurisan sedik panas. Terdoa lantong ina adik nendak stres, adik na bagus pekayunan atau bagus angan, tenang, damai dan lain-lain. Setelah nyunatan, kemudian tahap berikutnya lamun sak laki mulai terpikiran bersunat. Elek bersunat niki pun dua ia tahu antara kumpulan keluarga, tetangga, bahkan masyarakat. Bahkan lamun sak mampu ke arah kadu praja bersunat. Lamun sak ala kedar, ya sekedar roah-roah poh kiai. Niki ruan pengadik-adik wayah-wayah dengan tuak kisi lain. Jadi ndek teparan manusia sak sembarangan. Manusia sak berhak memiliki tempat di masyarakat. Jadi sudah mulai dikenal. Kenapa sunat nikah amput teroha diberikan penghargaan tinggi-tingginya kepada sang putra laki-laki. Ia terohang waktu nak bersunat. Adik sadar lekan kode ni ke jangan ke belik. Adik jaga amanah Allah Ta'ala. Adik hendak sembarang tempat tahu nekadu. Begitu dihargai oleh keluarga, tetangga dan masyarakat. Jadi ia menjaga bukan diri jadi dengan mama. Ini sembarangan. Ini makna-makna ritual-ritual adat. Kemudian setelah beli tahun lampak lunten, makin lamun secara ilmu fisiologi yang susupkan sedikit, lamun kanak lekan 0 sampai 5 tahun, niki tepiak menjadi raja. Selapuk ladeni, selapuk ayahang dijaga,
lain tawasi piak jadi raja. Umur 5 tahun sampai 10 tahun tepiak marak jongos. Marak pembantu dan tepiak tersuruh sara. Apa saja pun tersuruh lalu beli macam-macam. Adik tak tahu. Nah, ini proses juga untuk dia memasuki alam remaja. Begitu dia umur 10 tahun sampai 15 tahun, lamun mina, ia tan terjaga marak terjaga emas. Kemudian next yang berbicara sedikit, lamun mina berbentan keperlakuan isi dengan toat lain. Ia tahun terjaga keperhatian. Lamun mulai belo bulu, terkejamas. Lamun makin keramasan. Keramas. Terus sisiran sambil sak tepesan panten, sambil sak nasihat untuk peringat perbedaan dan diri, biar dia sadar diri bahwa dia sudah mulai mawas diri. Dalam waktu nikah ampun terperhatian piran saat terkena betak ni ke secara tersembunyi dengan tuak ni ke tentu entan, tapi dia diperhatikan. Misal dia kerang lalu bermeka, kerang lalu mandi, terus pita minyak sengeh, mulai terparat betak. Terus mulai setelah betak aran kencak. Milian bertolong doang, cuma dia tersuruh milian bertolong. Niki nuna sampura, lamun kanak fly. Mulai kencak. Arak sak nyesek, arak sak milion de paun loto tolong ina. Kencak terus itik niki mulai milik lalu subul doang nganggur bilang rorong langan. Terus tomot, itik tomot niki, papa niki ya ampun perlu jaga ganti. Dia ganggu, tapi sugul lalu jok jauh. Dan ganggu liwat lambah, istilah cara lain. Enggak, tahun tersuruh, pawan lek berugak. Niki lah cara lain. Makin niki ruan sajari tembik dia, makin arak pemilihan. Yang langsung masuk ke perkara atau istilah-istilah yang kekinian lagi atau dalam fase setelah daur hidup tadi, arak pemilihan. Papan terkena adat kerama, adat gama, adat tafsile. Jadi pembagian adat itu tidak semuanya selapuk munparan pada adat atau tradisi. Laun dengan bowos-bowos, paran adat. Laun dengan ngigel-ngigel, paran adat. Tidak seperti itu. Niki makin yang iring belum sami memahaminya perlah. Yang namanya adat itu bila mana ada konsekuensinya. Lamun narak konsekuensinya atau bila ditinggalkan akan ada suatu hal yang akan timbul, yang akan rusak. Nikilah nama adat. Misal yang mulai masuk dari adat kerama. Salah satu contoh arak dengan merari. Cara membaik niki kita ambil dari tidak secara melamar dulu, secara baik. Begitu misal bajang teniki bani na jauh tahun ini atau berayan jok balik. Niki segera tiang pelungum sami yang para lingsir bertindak belas dulu. Artinya jangan dia dekat-dekat. Segera panggilkan bibinya atau tetangganya yang perempuan. Ia suruh rebeng, ia suruh jauh. Laporkan kepada penghulu kiai.
Ya, ini yang mengamankan dulu. Nek kanggo bareng sopok balik. Ya, sak mula cara dengan niki. Niki arang adat krama. Kemudian lamun tendek marak nike, namun tendek sesiang adat niki akan timbul permasalahan-permasalahan. Baik itu permasalahan moral dan rusaknya nilai-nilai dan lain-lain. Kemudian setelah diketahui oleh kepala lingkungan kiai, besoknya namun wah menah pengulu kiai atau petugas niki lalu lubar. Dia pergi namanya bersejati selabar. Ini nama adat. Kalau saja ini tidak dilaksanakan, tentu akan menimbulkan masalah-masalah baik itu di keluarga, masyarakat, bahkan di komunitas itu lengih, keteparan. Pandangan agama juga lengih. Inilah yang dikatakan adat. Bila mana tidak diselesaikan, itu ada konsekuensinya. Bagi contoh, adat kerama. Kemudian, adat tapsila. Misal dengan ia sogol, Nuna Sampura bukan bermaksud menyinggung sai-sai. Ia sogol kan ngerawas lek julun dengan tawa, dek tua hargai dengan tawa, goyo dengan lain, apalagi orang lain. Ini tertib tapsilanya, sikapnya, sopan santunnya kurang. Kalau saja ada tapsila dia langgar, dia akan mendapatkan sanksi dari masyarakat maupun dari lingkungannya. Dari keluarganya juga seperti itu. Teman laut. Ini ada konsekuensinya. Ini namanya adat tapsila. Misalnya juga, bagaimana orang membuat aturan-aturan gubuk. Ini termasuk adat tapsila. Kemudian yang ketiga, adat gama. Bila mana adat gama tidak dilaksanakan, akan ada konsekuensinya, bahkan konsekuensinya ini besar. Tapi contohnya, misalnya, dalam kita melaksanakan upacara adat pati, misal larak dengan kepaten, ada upacara kematian. Makin jenazah, lamun secara agama dimandikan, dikapankan, disolatkan, dikuburkan. Ini keempat kalau dari agama. Ini adat membumikannya. Caranya bagaimana? Arak dengan melayat, datang, belanga. Kemudian waktu nsa ampura lamun nsa bersuka, istilah bahasa kasar atau dimasukkan ke liang lahat, langsung tumput kadu tanah. Ini pelanggaran adat. Makanya adat menyangganya kadun dake tereng sih jadi penyangga. Biar tanah itu tidak langsung nempuk ke jasadnya. Ini tidak ada disebutkan di dalam agama. Jadi ini namanya adat pati. Masuk dalam bagaimana cara menyelesaikan orang meninggal. Tidak tega. Dia akan langsung ditimpuk oleh tanah. Makanya dikasih dake, tereng. Kemudian begitu dia dikuburkan, setelah dia ditembul, ditempuk, itu pun juga di celah-celah dake itu biasanya arak belintang atau daun-daunan. Ya ampun, saya tidak kresing istilah, ampun tidak tamu tanah. Itu sikap saja itu.
Kalau ini ditinggalkan, kalau ini ditiadakan, akan rusak. Agama yang akan rusak. Karena sikap kita itu tidak ada, tidak beradab. Kemudian setelah selesai semuanya, didoakan bersama. Dia bertalqin, zikir, ini termasuk adat agama. Kalau saja itu tidak dilaksanakan, keluarga-keluarga terdekatnya akan resah, gelisah. Mereka merasa anggota keluarganya itu disamakan dengan makhluk lain. Itu sebabnya sikap di situ, akhlak terhadap sesama manusia kita, mendoakan bersama. Ya pun teparan, nikah letaknya adat agama. Kemudian dia ditakziahi, datang dengan tahlilan dari awal sampai 9 hari. Misal, datang dia bertakziah, masa tidak saling pelangak pelunguk, saling bunyi, saling ingat, boleh. Lemak datang balik, saling ingat, boleh. Ini tidak punya makna apa-apa. Jadi untuk pendidikan, untuk melekatkan sikap akhlak juga terhadap sesama, dan juga untuk melekatkan dari pondasi awal kepada anak generasi itu, bagaimana kebersamaan, bagaimana persaudaraan, itulah adanya bacaan-bacaan Al-Quran, selawatan, tahlilan, berdoa bersama. Ini adat agama yang menguatkan agama. Kalau dicari dalil-dalilnya dengan tahlilan, dengan talqin, sampai kiamat tidak ada. Tapi ini sikap akhlak. Ketika kita bersikap dan berakhlak terhadap sesama yang dibumikan oleh adat, apakah ini bertentangan dengan agama? Nanti kelompok sami sak pada marah. Ini kira contoh adat agama. Yang lain contoh lagi satu, misal di masyarakat itu setiap bulan Muharram ada perayaan. Bulan Muharram biasa perayaan pembacaan hikayat. Bulan Safar ada dengan mandi Safar. Muharram, Safar, Rabiul Awal ada dengan maulidan. Jadi setiap seluruh bulan Islam itu diisi dengan kaedah-kaedah untuk melekatkan agama oleh dengan toak telai, oleh para lingsir telai, niki kanggo telah. Makin misal yang katakan maulid itu adalah adat agama, adat yang sangat erat kaitannya dengan agama, adat agama. Ini laksana maulid niki sopo gobok ngone-ngone di narak dengan kenal selawat-selawat, di narak dengan kenal Nabi Muhammad lewat momen itulah ditanamkan. Dari kecil kita sudah diajarkan tentang selawat-selawat. Kadang-kadang di luar tajah balik. Begitu dia di masjid, di musola, terus didengungkan selawat itu pada bulan Maulid itu. Ya insya Allah ini salah satu bentuk doktrin juga orang-orang tua kita. Makin arak dika dengan begebong, dengan nelur, dengan senek dan lain-lain, ini hanya bentuk kembang-kembang saja untuk berkat, sehingga semua level masyarakat itu membaur di situ. Nuna sampura arak endah dengan namun de kumpul-kumpul ngelor abot datang. Itulah yang direkrut. Kanak-kanak endah namun de arak begebong abot. Ini hanya metode saja. Banyak sekali metode-metode orang tua kita
yang tidak pernah atau tabu untuk dilempar ke publik, dijelaskan ke publik secara jamak-jamak. Jadi karena niki sedang terjadi pergeseran-pergeseran, tidak masalah yang memberanikan diri untuk menterjemah sekali-sekali. Jadi nanti dalam diskusi, kalau boleh tiang tantang, logo sami, Nuna Sampurna, tunjukkan tiang. Kira-kira di bagian mana adat Sasak itu yang dianggap bertentangan dengan agama. Jika saja itu kita temukan memang betul bertentangan dengan agama, mari kita sepakati, tinggalkan saja. Tapi sila bahas dulu yang bagian mana. Sambil coba nanti tiang tantang logo sami ikut membuka pikiran. Sebutan tiang, kira-kira ritual adat seperti apa yang pelungguh kolak yang sudah dianggap bertentangan dengan agama. Jadi niki contoh-contoh lainnya nanti di dalam diskusi kita kembangkan. Yang tadi adat krama, adat tapsila, adat luar agama. Contohnya niki adat sekedi-sekedi. Mungkin pelungguh yang menemukan contoh-contohnya di masyarakat. Sila kita madu harap bahas bersama. Kalau memang itu kita perlu tinggalkan, kita tinggalkan sepakat. Insya Allah dengan Sasak menarak tamu neraka ya dah. Selapu kembali tamu surga. Jadi mana yang dianggap bertentangan dengan agama, sepakat kita akan tinggalkan. Tapi sila kita tunjukkan, kita bahas bersama. Dan bagian mana itu, yang mana itu yang dianggap bertentangan. Nah nikilah adat. Sekali lagi yang matur, yang namanya adat itu bila mana ditinggalkan akan ada konsekuensinya. Tapi jika dianggap adat terus kita tinggalkan, memang tidak bermanfaat, setuju, kita tinggalkan. Nah, niki hanya kilas saja. Ampun tak keparan lah ya loto bunyi ke mai ke mai. Sila makin yang pesila logo sami satu persatu kita madu harap bersama. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mamida Ki Ageng Sasak yang sudah memaparkan atau pengantar terkait dengan materi atau tema kita pada hari ini, yaitu daur hidup suku Sasak, yang mana tadi sudah menjelaskan terkait dengan makna atau hubungan adat krama, adat gabe, dan adat tapsila. Tadi yang kira adat agama, ternyata adat gama. Yang coba lihat juga di apa namanya di Google juga ternyata memang adat gama. Nah, ini yang terkadang warga-warga diaspora ini terkadang kurang memahami tentang ketiga eksistensi daripada adat ini. Nah, mungkin dari pemaparan Mamida tadi ada hal-hal yang mungkin masih apa namanya dari peserta, baik dari yang ada di aula ini ataupun yang mengikuti secara online, ada yang kurang jelas, ada yang kurang berkenan, ada yang masih mungkin dalam hatinya bertanya-tanya. Ya silakan, mungkin pada kesempatan kali ini kita langsung saja buka tanya jawab. Mimol, Pak Sekjen dulu. Nggih, sila Pak Sekjen. Ama Ari. Sila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran, Mi? Halo? Halo? Bagus, lanjut, bagus.
Ampura Agung, Yahim, pertanyaan tiang ini sudah lama berada dalam pemikiran tiang, terlepas dari tiang pembahasan tadi. Yang saya belum pahami sebenarnya apa beda pakaian Sasak dan Bali pertama niku. Kedua, kesenian kita itu kok boleh dibilang paran mirip pano ya pada ruan, pada bunyin, pada gendingin batur Bali. Kadang-kadang tiang tepara lawan pesaput, tepara dengan jero ayat. Nah, Luna sembih sebenarnya perbedaan niki yang menjadi ciri khas bahwa kita ini Sasak di Bali. Apakah memang pengaruh karena kita pernah dijajah sama Bali atau berbeda ada sehingga pakaian dan kesenian kita itu dalam tanda kutip itu sangat mirip dengan Bali. Itu dan ini pertanyaan yang ada di teman-teman diaspora kadang-kadang bahkan karena dianggap bahwa sama saya dengan Bali ada kejadian menarik kemarin di Batam. Kejadian menarik itu ada penampilan apa namanya itu kemarin itu kesenian barong itu yang pakai topeng. Karena apa? Batur-batur diaspora ini memahami bahwa kesenian Bali ya kesenian Lombok. Nah, Nunasan kira-kira mana pembeda yang jelas, sekat yang jelas antara pakaian Sasak Lombok, kesenian Sasak Lombok dan Bali. Bara nike Nunasan penjelasan tepang nike Miahim Nunas. Demikian dulu niki, sila. Oke. Alhamdulillah, Tuhan. Maghrib. Mula sok berdaya